Hai guys, welcome back again to our channel. Jadi sesuai sama request kalian dari awal tahun, minta dong di-review semua Ultra Ampoules dari Aizen. Makanya kali ini gua buatin video reviewnya buat kalian semua. Jadi kalau kalian masih ingat ya, pada bulan Februari kemarin, gua pakai satu produk dari Aizen yang Alex Skin itu, yang tube-nya warna ungu, dan gua bener-bener impress ya dengan produknya sendiri. Makanya gue memutuskan untuk cobain 7 Ultra Ampoules-nya Aizen ini. Jadi, in general, yang 7 Ultra Ampoules-nya Aizen ini tuh sama dengan yang Alex Skin. Jadi sama-sama Japan Clinical Formulation dan diformulasikannya di Jepang, guys. Dan 7-7-nya pun sama ya, jadi semua Ultra Ampoules-nya Aizen ini sudah memiliki nomor izin edar resmi dari BPOM, jadi merupakan barang legal semua guys. By the way, dari ketujuh Ultra Ampoules-nya ini, gue nggak akan deep review 7-7-nya, melainkan gue akan review secara lebih lengkap, lebih mendalamnya 3 dari 7 Ultra Ampoules tersebut. Dan gue yakin video ini bakalan lumayan panjang durasinya, makanya gue akan taruh timestamp di video ini, kalian bisa langsung klik dari situ. Dan ketujuh Ultra Ampoules-nya Aizen ini sama-sama ukurannya 20 ml guys, dan bentukannya semuanya adalah botol pipet ya. Alright, langsung aja kita mulai dari yang pertama nih. Ampoule pertama yang gue bahas adalah yang polyglutamic acid 5%. Ini ukuran 20 ml. Polyglutamic acid ataupun kita singkatnya dengan kata PGA ya, itu sebenarnya identik dengan hyaluronic acid. Cuma bedanya kalau polyglutamic acid ini dia bisa menahan air 10 kali lebih banyak ketimbang hyaluronic acid guys. Klaimnya seperti itu. Jadi si polyglutamic acid ini sebenarnya kayak lebih rising star gitu ketimbang hyaluronic acid sekarang, karena kelembapannya itu lebih tinggi guys. Jadi kalian yang dry to very dry skin bakalan lebih senang pakai yang serum PGA seperti ini. Jadi kalau udah ngomongin tentang hydration untuk mencegah dehidrasi, udahlah polyglutamic acid ini udah menjadi pilihan sekarang yang lagi trending guys. Yang bisa gue rasain selama ini adalah yang PGA 5%-nya Aizen ini, dia lebih gampang menyerap dari serum-serum hyaluronic acid pada umumnya guys. Dia kayak memberikan suatu instant hydration gitu di kulit dan bikin supple, bikin kulit menjadi kenyal guys. Kemudian kita lanjut ke produk yang kedua nih. Ampoule yang kedua adalah yang L-glutathione 10%. Ukurannya sama, 20 ml juga guys. Kita kenal bahwa banyak banget lah yang namanya brightening agent gitu ya, dari niacinamide segala macam itu ada banyak banget. Tapi glutathione itu sebenarnya yang paling underdog guys. Mungkin selama ini kalian kenal L-glutathione itu adalah untuk suplemen gitu ya, untuk diminum. Tapi kalau misalkan dijadikan serum ataupun kayak topical treatment dengan ampoules ini pun, itu bisa memberikan hasil yang cerah guys. Dan L-glutathione ini sebenarnya cara mencerahkannya adalah karena dia antioksidannya itu tinggi banget, jadi bisa bikin anti-agingnya juga guys. Nah, tapi kalau di kulit gue nih ya, selama ini L-glutathione 10% ini sebenarnya hasilnya masih yang so-so loh ya, nggak begitu gimana-gimana cerahnya. Next, kita lanjut ke ampoules yang ketiga. Ini merupakan yang Sappy White MSH guys. Ini untuk brightening juga. Jadi untuk ampoule yang Sappy White MSH ini ya, itu sebenarnya nggak cuma mengandung star ingredients tersebut aja, melainkan juga mengandung galactomyces ferment filtrate, juga ada ceramide sekaligus guys. Jadi secara kandungan itu ya, dia ada 3% Sappy White-nya, plus masih ketambahan 5% galactomyces ferment filtrate guys. Nah, sebenarnya kan ya, fungsi utamanya adalah memang brightening, tapi yang gue rasain dari dulu ya, pemakaian rutin, hasilnya itu dia lebih ke arah kayak membantu mengendalikan produksi sebum di wajah gue guys. Nah, plus yang gue rasain juga adalah dia bisa bikin halus kulit muka guys, bener-bener jadi mulus. Kita langsung aja lanjut ke ampoule yang keempat, yaitu ini merupakan Bakuchiol Ultra Ampoule yang isinya adalah 10% Bakuchiol guys. Jadi kalau kalian sedang mencari serum ataupun ampoule yang mengandung Bakuchiol tuh ya, dengan kandungan persentase yang paling tinggi, inilah yang paling tinggi, adanya di Aizen, 10% guys, dan nanggung-nanggung Bakuchiolnya. Dan di ampoules ini nggak cuma mengandung Bakuchiol loh guys, tapi juga mengandung ceramide, ada jojobanya juga, bahkan plus ada sodium hyaluronate. Dan gue yakin gue nggak perlu terlalu panjang lebar ngebahas tentang Bakuchiol. Intinya adalah Bakuchiol ini yang merupakan anti-aging properties ataupun ingredients gitu yang benefitnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan retinol. Cuman bedanya kalau Bakuchiol itu kalian nggak perlu was-was dipakainya. Dipakai di pagi hari boleh, dipakai malam hari juga boleh. Dipakai oleh kulit yang sensitif pun aman banget guys. Dan yang pasti Bakuchiol itu aman digunakan oleh ibu hamil ataupun ibu menyusui sekalipun.
Untuk pengalaman pemakaian Bakuchiol yang 10% ini sebenarnya dia bener-bener teksturnya tuh halus ya. Gue nggak kira kalau misalkan dia bener-bener bisa seringan ini guys teksturnya. And if you guys wondering, ini sebenarnya bukan oil based Bakuchiol, melainkan ini merupakan water based Bakuchiol dan teksturnya lightweight banget, gampang banget meresapnya, nggak pakai lama guys. Dan mungkin gara-gara Bakuchiolnya 10% ini tinggi banget sih guys. Jadi hasilnya itu memang kelihatan lebih nyata. Kalau di gua dia bisa kayak memperhalus tekstur kulit guys. Dan berhubung ini merupakan natural base ya, plant based, jadi gua nggak berharap anti-aging itu akan cepet sih. Jadi mungkin gua akan habisin botol kedua dulu, kemudian gua akan update kepada kalian hasilnya gimana sih dari sisi anti-aging benefitnya. Alright, jadi tadi total udah 4 ampules yang gua share reviewnya secara singkat aja ya in general. Nah sekarang gue mau deep dive into the 3 other ampules. Ini ada 3 ampules yang gue akan bahas secara lebih mendalam ya guys. Kalian bisa lihat ini kisi-kisinya. Top 3 yang pertama nih ya, gue suka banget sama ampule yang satu ini. Ini merupakan niacinamide ascorbate 15% guys. Ini mengandung niacinamide sama vitamin C sekaligus. Ini ampule ya guys, bener-bener dari awal gue pakai, gue udah bisa melihat bahwa kulit gue merespon dengan sangat baik active ingredients yang ada di ampule ini guys, seriously. Ini termasuk yang very powerful ya, kalau dilihat dari komposisi ingredients ya. Jadi ada turunan vitamin B3, yaitu niacinamide itu sendiri sebesar 10%, masih ketambahan ascorbic acid sebagai vitamin C-nya guys. Oh ya, vitamin C-nya berupa ascorbic acid-nya tadi itu sebesar 5%, plus masih ketambahan 2% zinc dan ada Centella asiatica ekstraknya juga guys. And then masih juga ada nih yang namanya ceramide, plus ada sodium hyaluronate dan ada rosemary ekstraknya juga. Bener-bener it's all about brightening guys. Nah, biasanya tuh ya, kalian pada nonton nih video-video gue tentang yang niacinamide. Biasanya, gue memang kalau pakai yang 10% itu langsung breakout. Bener-bener langsung jadi nggak cocok. Tapi, ini kebalikannya guys. Ini hasilnya bagus banget. Dan ini sekaligus menjawab ya pertanyaan kalian. Tentang bisa nggak sih niacinamide itu digabungkan dengan vitamin C? Jadi, serum ini sekaligus menjawab boleh guys. Bisa banget. Tergantung formulasinya lagi-lagi. And unlike any other niacinamide serums or ampules, ini nggak pakai lengket guys. Jadi bener-bener dia kayak langsung menyerap gitu, sempurna banget. Pokoknya langsung jadi mulus. Nggak ada residunya sama sekali guys. Di layer pakai moisturizer nih, langsung itu bener-bener nyaman banget finishnya guys. Otomatis kalian udah pada tahu lah ya, fungsi utamanya dari ampules ini yang namanya niacinamide kalau udah ketemu sama ascorbic acid ataupun vitamin C, udahlah, it's all about brightening. Dan terbukti, ini bisa banget yang namanya menyamarkan bekas jerawat yang PIH guys. Dan jujur ngomong, gue paling suka pakai ampule ini di pagi hari. Karena kenapa? Ada 5% ascorbic acid ataupun vitamin C itu yang bisa boost yang namanya SPF ataupun sunscreen yang gue pakai. Ini aman banget ya buat dipakai di pagi hari ataupun di malam hari. Cuman mesti diperhatikan bahwa pada saat pengaplikasian, hindari area sekitar mata, lipatan hidung, ataupun di daerah sekitar bawah bibir guys. Kita masuk ke top 2-nya ya. Ini merupakan yang paling gue sukai kedua, yaitu merupakan Carnosine Astaxanthin. Ini 4% guys. Untuk ampule yang satu ini ya bener-bener bikin gue speechless. Beberapa hari setelah gue pakai ampule ini, itu bener-bener gue merasa ini kok antioksidannya tinggi banget ya astaxanthinnya gitu loh. Dan gue yakin kalian udah pada familiar dengan yang namanya astaxanthin. Karena kalau di Jepang sendiri itu udah lama banget dipakai di rangkaian skincare manapun guys. Astaxanthin itu bagus banget, antioksidannya lebih tinggi dari vitamin C sekaligus. Kayaknya hampir di semua ampulesnya Aizen ini juga mengandung ceramide ya, termasuk yang Carnosine Astaxanthin ini. Jadi selain mengandung Carnosine, Astaxanthin, ceramide juga mengandung sodium hyaluronate. Jadi si Carnosine dan Astaxanthin ini ya formulasinya itu dia bisa banget membantu menstimulasi produksi kolagen di kulit kita guys. Jadi bisa stimulate kolagen, terus antioksidannya tinggi banget. Sudahlah, ini bener-bener ngomongin tentang anti-aging guys, peremajaan kulit. Tapi kalau ngomongin produk-produk Jepang yang mengandung astaxanthin, gue pernah pakai sih, dan itu gue ngerasa kayak delivery system dari astaxanthin itu sendiri itu kayak kurang oke gitu loh. Sedangkan kalau yang ampule ini ya, gue merasakan dia kayak bisa sedikit masuk ke lapisan kulit. Jadi hasilnya bener-bener terlihat guys. Intinya gue sudah masuk ke botol yang kedua nih ya, untuk yang Carnosine Astaxanthin 4% ini. Dan gue bisa bilang bahwa beberapa garis halus di wajah gue berhasil tersamarkan dengan penggunaan rutin dari ampule ini
ini. Dan teman-teman yang lain juga pada bilang sih bahwa kulit gua kayak lebih cerah gitu, kayak lebih glowing dengan pemakaian rutin dari si Ampoule ini sih. And now for the first rank dari 7 Ultra Ampoule-nya Aizen ini adalah yang Sim White 377 guys. Ini yang juaranya kalau untuk kulit gua sendiri. Ampoule yang satu ini ya, sudahlah kalau kalian nyari yang namanya brightening serum Ampoule yang semua active ingredients itu berkumpul dalam satu tube ya, inilah jawabannya guys. Yaudah, ini gue sebutin ya semua active ingredients yang berkaitan dengan brightening agent di dalam Ampoule ini. Tapi kalian jangan kaget ya, ini mengandung Sim White 377, masih mengandung ceramide juga, sama ada ethyl ascorbic acid, niacinamide, sodium hyaluronate, licorice extract, udah lengkap banget guys. Kalau kalian lagi nyari serum pencerah, brightening ya, udahlah ini kayak always my go-to every time I need a brightening agent. Gua pikir tadinya gua bakal iritasi gitu ya dengan menggunakan Ampoule dengan banyak banget kandungan active ingredients di dalamnya. Tapi ini ringan banget guys, lightweight banget sampai nggak ada bikin iritasi sama sekali dari awal. Jadi ini sebenarnya gue setuju banget sih dengan klaim dari Aizen sendiri ya, bahwa ini tuh udah yang bener-bener brightening paling maksimal yang ditawarkan oleh Aizen guys. Dan terbukti di kulit gua responnya bagus banget guys. Ini gue beneran loh ya, gue pakai sampai botol yang kedua nih sampai sekarang bener-bener hasilnya cerah, yang dimana cerahnya itu gue nggak pernah lihat dengan pemakaian dari produk-produk yang lain guys. Ya gimana nggak maksimal ya guys, kalau semua brightening agent itu berkumpul di dalam satu Ampoule ini guys. Niacinamide, vitamin C, licorice, sampai ada ceramide-nya juga, Sim White 377. Udahlah, gue speechless aja lah. Jadi kalau kalian pengen menggunakan suatu formulasi yang tergolong advance gitu ya, dengan berbagai active ingredients yang memang nggak yang komersil di Indonesia gitu ya, ini Aizen punya semuanya guys. Bisa dibilang ya, semua 7 Ultra Ampoule-nya Aizen ini tuh inovasinya ada banget guys. Terbukti, ingredients yang nggak ikut-ikutan yang sedang tren di Indonesia guys. Melainkan, Aizen itu justru mencari nih alternatif ataupun inovasi lain. Tapi memang ingredients-nya itu nggak sembarangan ingredients loh guys. Dan bener-bener dia ada hasil clinical trials-nya, ada scientific backup-nya gitu loh. Dan sekalian gue mau mengucapkan congrats ya buat Sim White 377. Kamu akan selalu ada di rak skincare gua. Ini udah bener-bener top banget guys. Alright, to wrap up everything dari video ini ya, karena gua rasa udah panjang banget. Jadi semua 7 Ultra Ampoule yang Aizen ini merupakan water based serum ataupun water based ampoule ya, dan menyerapnya itu gampang banget, nggak ada fragrance-nya. Jadi wangi itu kayak wangi herbal, wangi kimia gitu juga sih. Intinya adalah ya, gue dari awal pakai produknya Aizen, gue bisa melihat bahwa brand ini sangat amat layak untuk diperhitungkan di kancah perskincarean Indonesia guys. Ini formulasinya canggih banget sih. Dan gue sempat kaget ya awalnya, dengan formulasi secanggih ini ya, 20 ml harganya masih sangat amat affordable guys. Bener-bener unbelievable sih ini. Untuk ampoule favorit gue yang tadi gue urutin ya, dari yang ranking ke-7 sampai yang ranking ke-1, itu semua berdasarkan apa yang terjadi di kulit gue sendiri ya, yang oily skin ini. Nah, kalau di kulit kalian gimana nih ya? Kalian mesti cobain sendiri guys, karena gue nggak tahu kulit tiap orang itu selalu berbeda responnya. Kemudian untuk ampoule-nya Aizen ini ya, saking canggihnya, dia tuh layer-melayer antar ampoule-nya itu nggak ada masalah sama sekali guys, at least for my skin ya. Jadi nih, misalkan gue mau nge-layer yang Carnosine Astaxanthin dulu nih 4%, kemudian gue bisa langsung nge-layer pakai yang Sim White 377, ini udah combo yang terbaik guys. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk review ke-7 Ultra Ampoule dari Aizen ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also, don't forget to use your UV protection every single morning. So, thank you so much for watching. See you next time.